Negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi juga Bu Sulamia. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya Pak. Pagi hari ini kita akan melaksanakan praobservasi sebelum siap. besok jenengan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Apakah sudah siap Pak Haji? Insya Allah siap. Ya. Pertama, mata pelajaran apa yang besok akan Bapak praktekkan di kelas? Besok insya Allah saya akan menyampaikan materi pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, yaitu materi semester 1 di kelas 6. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu apa Pak? Oke, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama mengidentifikasi pembagian wilayah di 6 benua serta memahami ciri khas kondisi geografis di berbagai negara. Yang kedua, menganalisis ciri khas di beberapa negara dan tentang popularitasnya. Kemudian dapat menganalisis negara-negara yang mampu memanfaatkan kondisi geografisnya. Kemudian mengidentifikasi potensi wilayah di sekitar tempat tinggal dan terutama Indonesia sebagai bagian dari dunia. Ya, luar biasa sekali sepertinya pembelajaran yang besok akan Cukup Bapak memusingkan. akan Bapak lakukan, sepertinya itu sangat-sangat menarik Pak. Iya. Mudah-mudahan anak-anak besok antusias dalam mengikuti pembelajarannya Pak. Semoga saja gitu. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai Bapak dalam pembelajaran besok itu apa? Insya Allah dengan melalui model pembelajaran yang saya terapkan yaitu PBL, di mana peserta didik dapat mengidentifikasi, dapat menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan kondisi geografis, ciri khas, dan pemanfaatan potensi alam di berbagai negara. Ya, terima kasih. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, strategi yang sudah Bapak persiapkan dalam pembelajaran yang akan besok, yang besok akan dipraktekkan itu seperti apa strateginya? Agar pembelajaran besok dapat berjalan dengan baik, saya menerapkan beberapa strategi, diantaranya mengorientasikan topik yang akan saya sampaikan kepada peserta didik dengan tujuan dapat memahami wilayah-wilayah atau beberapa negara di belahan dunia. Kemudian ada aktivitas eksplorasi, melakukan pencarian data. Ini kan lebih menarik karena menyedot perhatian peserta didik daripada mereka fokus mendengarkan keterangan. Terkadang ini kurang tercapai tujuan pembelajarannya. Di samping itu, setelah melakukan eksplorasi atau pencarian data, kita lakukan tindak lanjutnya yaitu melakukan diskusi kelompok. Dari diskusi kelompok yang dapat menghasilkan hasil kerja kelompok, kemudian secara bergantian dilanjutkan dengan presentasi, dan setelah salah satu kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain menanggapi atau memberikan pertanyaan. Setelah kegiatan belajar selesai, saya lakukan refleksi bersama. Kira-kira kurang lebih begitu. Luar biasa sekali Pak strategi yang sudah Bapak persiapkan. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran yang sudah Bapak ungkapkan tadi mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik Pak. Kemudian anak-anak bisa bersemangat dalam menyambut pembelajarannya. Terima kasih Pak Haji atas waktu yang diberikan. Sebelum jenengan besok melakukan observasi, sekarang kita sudah melakukan praobservasi terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan besok pembelajarannya sukses, berjalan dengan lancar. Amin. Semangat Pak Haji. Semangat juga. Terima kasih. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
Oktober tahun 2024. Mohon diawali dengan membaca doa awal pembelajaran. Pak Guru minta tolong pada ketua kelas, silakan dibimbing berdoa. Ya, terima kasih atas doanya. Semoga kegiatan pembelajaran ini kita semua diberi limpahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Selanjutnya Pak Guru absen hari ini Ahmad Izan, Rahmat Saifullah. Terima kasih sudah masuk semua. Semoga ke depan juga akan seperti ini terus. Pak Guru perlu mengingatkan karena kalian sudah kelas 6 untuk senantiasa menjaga kesehatan supaya bisa masuk sekolah secara terus-menerus, tidak terlalu banyak izin, baik izin sakit, izin kepentingan maupun tidak tanpa izin. Siap ya? Hari ini siap mengikuti pembelajaran? Siap? Oke. Karena sudah siap, supaya semangat, kita menyanyikan sebuah lagu. Siapa suka hati, tepuk tangan, boleh berdiri. Ayo berdiri semua. 1, 2, 3. Siapa suka hati, tepuk tangan. Siapa suka hati, tepuk tangan. Hari ini kita akan mempelajari materi pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Materinya adalah perbedaan geografis negara-negara di dunia. Coba pejamkan matanya. Tarik nafasnya dalam-dalam, terus ditahan di dalam perut, dikeluarkan perlahan-lahan. Oke, secara perlahan-lahan buka dan hembuskan nafasnya. Dari kegiatan pembelajaran IPAS yang sudah Pak Guru sampaikan pada pertemuan yang terdahulu, yaitu berkaitan dengan benua yang ada di dunia. Coba yang sudah paham tentang benua, entah itu jumlahnya atau namanya, yang penting sudah kamu pahami, tunjukkan jarinya. 1, 2, 3. Ayo, 5 negara, tunjukkan jarinya. 1. Masih jangan. 1. Teman-teman kamu yang sudah paham nama-nama benua dan mampu menyebutkan 5 nama negara. Tapi tidak akan Pak Guru suruh menyebutkan namanya, tapi akan Pak Guru suruh memilih temannya yang kamu suka. 1-1. Yuk, siapa? Kudanil. Ini kelompok kuda-kuda. Ya, ingat namanya. Dan sekarang kembali ke tempat dengan bersama kelompoknya masing-masing. Mejanya digabung. Baiklah, kegiatan pembelajaran hari ini yaitu mempelajari tentang perbedaan geografis negara-negara di dunia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama mengidentifikasi pembagian wilayah di 6 benua, ciri khas kondisi geografis di berbagai negara. Yang kedua, mengenali ciri khas di beberapa negara. Selanjutnya, menganalisis negara-negara yang mampu memanfaatkan kondisi geografisnya dan dapat mengidentifikasi potensi wilayah di sekitar tempat tinggal, terutama di Indonesia. Siap? Mulai? Siap? Yang keras sudah jawabnya. Siap? Oke, kelompok Kudanil mana? Tunjukkan jarinya. Oke. Ada sebuah pertanyaan, silahkan segera dijawab.
Secara geografis atau tata letak wilayah, negara Indonesia dibatasi oleh 2 benua. Benua apa dan apa? Yang keras. Benua Rusia dan benua Australia dan benua Eropa. Tepuk tangan untuk kelompok Udanil. Kira-kira pertanyaan dari jawaban dari kelompok Udanil menurut kelompok apa ini namanya? Pura-pura betul apa salah? Kalau betul-betul, kalau salah-salah. Ayo cepat. Secara tata letak wilayah Indonesia diapit oleh 2 benua, benua Australia dan benua Eropa menurut Udanil. Betul apa salah? Betul, yang keras. Betul. Kelompok biru. Sudah jelas pertanyaannya ya? Betul apa salah? Betul, yang keras. Betul ya menurut kalian Bapak. Yang paling benar, paling tepat bahwa secara letak wilayah Indonesia diapit oleh 2 benua, benua Australia dan benua Asia. Coba Iwan ambilkan bukunya sini tolong, supaya tahu semua dan tidak salah pengertian. Nah, ini adalah namanya bola bumi. Di mana letak wilayah Indonesia? Wilayah Indonesia berada di tengah-tengah bola bumi karena dilintasi oleh garis khatulistiwa. Diapit oleh 2 benua, satu namanya Australia, betul sekali. Yang kedua namanya benua Asia, bukan benua Eropa. Meskipun antara benua Asia dengan benua Eropa satu daratan, tapi karena wilayahnya yang sangat luas, meskipun satu daratan, tapi dibagi menjadi 2 benua. Satu lagi sekarang kelompok U, siap-siap. Di wilayah Indonesia, negara yang kita cintai ini, ada hal-hal yang populer, yang sangat kita kenal, yang hampir semua orang itu mengenalnya. Nah, menurut kelompok U, apa saja yang populer di Indonesia? 2 saja. Betul. Yang terkenal di Indonesia. Loro baik, 2 saja. Satu. Apa? Pamat. Yang kamu tahu, salah nggak apa-apa. Bisa dibantu kelompok gula-gula sing terkenal nang Indonesia. Loro, 2 saja. Makanan. Terus siji meneh baju adat. Tepuk tangan untuk kelompok gula-gula. Ya, bagus sekali. Di Indonesia itu populer tentang kulinernya, makanannya. Setiap daerah memiliki budaya kuliner yang berbeda. Juga pakaiannya berbeda-beda. Tapi karena konsep kita hari ini mempelajari tentang kondisi geografis di negara-negara di dunia, nanti kita akan belajar mengenai penampakan alam yang ada di dunia, yang ada di negara-negara di seluruh dunia. Oke, materinya bagaimana? Silakan kalian buka buku siswanya masing-masing.
Lembar kerjanya untuk melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk kelompok yang keras, kelompok Kudanil. Kelompok Kudanil sukanya mengamati gambar atau mengamati laporan berupa data-data atau bacaan. Gambar, oke. Kalau kamu suka gambar, Pak Guru kasih gambarnya. Ini gambarnya ya. Dari gambar itu kamu amati dulu gambarnya masing-masing, dicocokkan dengan materi yang ada di buku siswanya dulu. Pak Guru tak ke kelompok sebelah. Oke, boleh mendekat biar enak. Kamu kesini. Tinggal dua pengamatannya lembar kerja untuk kelompok biru. Pak Guru kasih lembar kerja yang mengidentifikasi negara-negara yang ada di sini. Ada 4 negara, 1, 2, 3. Ada 3 negara. Silakan kamu cocokkan dengan yang ada di buku siswa. Negara Selandia Baru. Ada enggak? Nah, ada nih Selandia Baru. Negara Denmark. Enggak. Ini tinggal satu otomatis untuk kalian, yaitu mencari informasi 11 penampakan alam dan yang ada. Nah, penampakan alam yang ada di dunia. Loh, pokoknya dulu. Gitu ya. Kira-kira lanjutnya paham? Coba sekarang kamu kesini jam biar bisa membantu jam. Ayo kerjakan. Setelah selesai nanti dipresentasikan ya. Dimana Selandia Baru dekat dengan benua. Benua berarti pura-pura maju mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk semuanya saja. Oke, kasih plus untuk kelompok kura-kura. Dari kelompok kura-kura menyampaikan hasil diskusi tentang penampakan alam di beberapa negara. Ada yang berupa sungai, danau, gunung, air terjun, hutan, dan lain sebagainya. Semuanya sudah mendengarkan kan ya? Oke, coba dari kelompok mana yang mau bertanya? Kelompok Kudanil, silakan pertanyaannya. Sebutkan hewan yang habitatnya di Sungai Amazon. Kelompok Kudanil bertanya, jelas pertanyaannya? Oke, silakan dijawab. Piranha, buaya, dan ular. Oh, ternyata di Sungai Amazon itu ada tempat tinggalnya hewan-hewan seperti ikan piranha. Ada yang pernah lihat ikan piranha? Di TV, di internet, gambar terdekat bisa kita lihat di mana? Di akuarium raksasa di Purbalingga, Purwasari. Sudah pernah ke sana belum?
Belum. Nanti kesana bareng-bareng. Perhatikan, piranha itu hewan yang habitatnya di sungai Amazon. Terus ada apa lagi? Buaya. Terus lagi apa lagi? Ular. Ularnya ular apa itu yang di Amazon? Ada yang tahu nggak? Yang besar, yang bisa memakan orang. Kalau di film namanya anaconda. Oke, itu paham ya. Satu lagi kelompok hiu, silakan. Sebutkan, mohon disebutkan nama gunung yang tertinggi di dunia. Puncak Gunung Himalaya. Namanya puncak gunung Himalaya. Atau bahasa Inggrisnya siapa tahu? Mount Everest. Di mana itu? Di negara mana? Mount Everest. Yang keras dong. Negara? Negara Nepal. Oke, bisa ditutup presentasi dari kelompok kura-kura. Sekian dari kelompok kura-kura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan. Demikian hasil diskusi dari 3 kelompok sudah dipresentasikan. Perlu Pak Guru garis bawahi supaya kamu tidak lupa. Yang pertama dari kelompok kura-kura menyatakan tentang nama-nama penampakan alam yang terkenal di berbagai negara. Coba Pak Guru ulangi kembali. Air terjun Niagara berada di negara mana? Di negara Amerika. Sungai Nil berada melintasi negara mana? Aduh, sana tahu belum? Sungai Nil negara? Beberapa negara di benua Afrika. Contohnya negara apa yang dilintasi Sungai Nil? Negara Mesir. Nah, beberapa tentang penampakan alam tersebut terdapat di beberapa negara. Sekarang mari kita refleksikan hasil pemahaman yang kamu dapat hari ini. Nomor 1, apa yang mempengaruhi perbedaan kondisi geografis di tiap benua? Nomor 2 sekarang, apa dampak pengaruh dari perbedaan kondisi geografis tersebut di masing-masing negara? Kondisi geografis yang beragam. Nah, di sini nomor 1 ini namanya apa ini? Yang biru 2 gunung. Yang 2 ini namanya apa? Penampakan alam berupa sawah. Yang ketiga, dari kejauhan nampak banyak puncak pegunungan. Kelompok hiu, hari ini kamu mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang seru dong, hal-hal yang menarik di negara. Yang semangat sekali. Untuk bisa memahami materi pembelajaran hari ini, tugas di rumah masing-masing membuat itu kan sudah dicatat oleh kelompok yang lain. Nanti Pak Guru khawatirkan hasil kelompok Kudanil tidak begitu dipahami oleh kelompok hiu dan seterusnya. Maka nanti saling berkunjung, dicatat, ditukar, dikolaborasikan supaya semuanya paham.
Setelah itu untuk pertemuan yang akan datang nanti akan Pak Guru tanyakan hasil dalam kalian melakukan kolaborasi dengan teman antar kelompok. Untuk pertemuan yang akan datang kita masih mempelajari tentang perbedaan geografis negara-negara di dunia untuk dipersiapkan segala sesuatunya supaya kegiatan pembelajaran yang akan datang akan lebih bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat terutama dalam belajar, terus bertindak disiplin setiap saat, terutama ketika saatnya beribadah tetap melaksanakan ibadah terutama. Akhirnya untuk kegiatan pembelajaran hari ini cukup sekian. Silakan boleh berkemas-kemas. Silakan pimpin doa untuk doa akhir belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Aku ucapkan selamat siang. Selamat siang, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Suratmina, CGP angkatan 11 dari SD Negeri 3 Ngalian Kabupaten Wonosobo. Hari ini saya masih ditemani dengan Bapak Muhajir selaku guru yang saya observasi. Assalamualaikum Pak Hajir. Waalaikumsalam Bu Suratmina. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Bu Ya. Suratmina juga sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Baik, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi Ya, yang telah Bapak lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Langsung saja ya Pak ya. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah terkait dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan atau yang sudah berlangsung, saya cukup merasa puas karena dalam pelaksanaan bisa berjalan lancar dan bisa dikatakan lumayan lebih baik daripada pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Paling tidak ada peningkatan, meskipun belum signifikan banget ya, mengarah kepada peningkatan di mana saya mampu mengajak peserta didik yaitu siswa kelas 6 untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran tanpa membeda-bedakan. Semuanya saya perankan untuk lebih aktif lagi. Ya. Alhamdulillah ya Pak, semua bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang sudah direncanakan oleh Kurang Bapak. lebih begitu. Kemudian bisa diceritakan kembali Pak, pengembangan apa yang Bapak lakukan di kelas dan langkah-langkah seperti apa yang telah Bapak lakukan di dalam kelas kemarin? Baik, untuk langkah-langkahnya pertama tentunya saya menyusun RPP atau modul ajar dalam pembelajaran yang terdiferensiasi. Kemudian saya menyiapkan alat peraga karena kebetulan di sekolah kita ada LCD, ada proyektor, meskipun tidak begitu maksimal tapi saya siapkan di sana. Dan saya juga menyiapkan lembar kerja peserta didik untuk meningkatkan peran serta peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, karena begitu saya menerapkan pembelajaran yang berbasis kelompok. Dalam hal ini untuk mengembangkan penilaian sikap mandiri, kemudian untuk penilaian pengetahuan, karena kebetulan waktu itu mengupas tentang materi tentang potensi alam yang populer di berbagai negara, sehingga pengetahuan yang saya inginkan peserta didik dapat mengetahui tentang potensi alam di berbagai negara yang populer, dan penilaian keterampilan di mana peserta didik secara individu maupun secara kelompok dapat
mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kalau saya melihat di sini ternyata sudah baik sekali ya Pak, mulai dari persiapan dari modul ajar, kemudian sarana dan prasarananya semua sudah terpenuhi. Nah kemudian berarti menurut Bapak kekurangan dan hambatan yang Bapak alami kemarin ada atau tidak? Ya tentunya ada, terutama hambatannya dari saya sendiri selaku guru. Ini masih ada yang terlewat dalam saya menyajikan pembelajaran. Ada hal-hal yang sudah saya siapkan semestinya, tapi karena kebiasaan atau memang karena kemampuan saya yang belum maksimal sehingga ada yang terlewatkan, sehingga pembelajaran menurut saya hasilnya juga belum begitu baik. Di samping itu kembali ke peserta didik, juga masih ada beberapa peserta didik yang belum mampu terlibat aktif, hanya cara bahasa Jawa ini anut grup yuk orang dirembuk kancani ngalor melu ngalor kancani itu melu itu. Nah itulah yang menjadi tantangan saya selama ini, bagaimana bisa memerankan aktif semua peserta didik di kelas 6. Berarti masih ada kekurangan sedikit ya Pak Ya. terkait dengan murid yang kurang aktif dalam pembelajaran yang Bapak ampu kemarin Ya, betul. Dan mereka lebih senang ini saya akan menyajikan dalam bentuk LKPD dengan memanfaatkan platform-platform yang ada di media sosial seperti Quizzes ataupun Canva. Ini saya harapkan nanti baik itu saya tampilkan secara online ataupun secara saya cetak, ini harapannya akan lebih menarik pada mereka. Ya, saya rasa rencana Bapak itu sangat menarik, sehingga ketika nanti akan diterapkan kepada peserta didik, saya yakin itu akan lebih berhasil lagi Pak. Karena anak itu kan lebih suka kalau menggunakan media itu Pak, seperti Quizzes, kemudian ada Wordball itu kan, kalau dibuat permainan itu kan mereka akan lebih tertarik. Kemudian selanjutnya berarti Bapak merencanakan eksekusi ini yang sudah direncanakan tadi itu kapan? Waktunya kapan? Baik, kebetulan kan minggu kemarin kita baru STS dan minggu ini habis kegiatan tengah semester. Nah, kemungkinannya mulai hari Senin besok masuk kegiatan yang efektif. Ini penerapan apa yang saya rencanakan akan saya lakukan. Dalam hal ini juga saya sudah berjanji kepada peserta didik saya bagi yang mengalami keterlambatan dalam belajar. Ini sudah saya kondisikan, setiap akhir pembelajaran akan ada penambahan materi pembelajaran, baik di akhir maupun di awal. Dan ini sudah saya lakukan beberapa kali, terutama bagi yang belum lancar membaca. Ini secara sederhana lah. Kalau saya sempat menyetak ya saya cetak, kalau tidak saya buka aplikasinya atau gambar-gambarnya atau tulisannya, ini sudah bisa untuk dilaksanakan. Ya, baik. Untuk kedepannya saya tunggu kabar baiknya Pak. Insya Allah. Rencana yang sudah Bapak persiapkan dengan matang nanti akan memberikan hasil yang lebih maksimal lagi dari kemarin. Kita akhiri dulu nih Pak pasca observasi kali ini. Apabila dalam penyampaian pasca tadi saya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.